Halo, ketemu lagi di acara The Fit Post Show dan hari ini kita akan membahas tentang rahasia sukses investasi saham bersama Pak Tony Adikarjo. Oke Pak, mau tanya Pak, Ya, Bapak kalau investasi saham udah berapa lama Pak? saya berkecimpung di dunia keuangan dan investasi sekitar 27 tahun, Pak. Oke, berarti berapa lama Pak? 27 tahun, Pak. 27 Pak? Wah, itu lebih lama daripada anak saya Pak. Nah, yang membuat Pak Tony berbeda dengan investor lain kira-kira apa? Karena saya lihat rata-rata yang ada di banyak sosial media, di Instagram dan YouTube dan lain-lain itu adalah anak-anak muda. Tapi kali ini saya tertarik untuk mengundang Bapak untuk berbicara di acara The Fit Post Show ini karena yang menarik adalah Bapak dengan usia yang tidak sama dengan kebanyakan orang, tapi Bapak bisa membuktikan kalau Bapak memang sudah lama berkecimpung di sini dan sudah membuktikan kalau memang Bapak berhasil dalam investasi saham. Mungkin bisa ceritakan, Pak, yang menarik, yang membedakan Bapak dengan yang lain apa? Saya memulai investasi itu dari naik motor, Pak. Bukan dari naik Mercy gitu ya. Oke. Dan memulainya juga, saya memulai investasi dari gaji UMR. Dan saat industri keuangan dan pasar modal masih belum dikenal oleh masyarakat saat itu. Saya pernah mengalami 3 kali krisis, Pak, di Indonesia. Mulai dari krisis moneter, tahun 98, 98, Pak. krisis global, dan krisis COVID-19 ya. Oke. Nah, ini Berarti banyak 98, saat ini 2008, 2020, Pak ya? Iya, banyak saat ini mungkin investor atau trader yang mungkin saat itu belum lahir, Pak. Oke, ya. Nah, saya mulai investasi di naik motor, mulai dari gaji UMR, dan saat ini saya sudah memiliki cukup banyak aset ya, baik berupa aset nyata maupun aset finansial. Dalam hal ini juga otomatis salah satu aset terbesar saya adalah di saham. Di saham, Iya. oke. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk aset alokasinya lebih banyak di saham, Pak? Nah, karena seperti yang saya sering sampaikan bahwa saham adalah instrumen investasi yang jenisnya agresif, Pak. Tetapi secara tempat investasi, dia sangat konservatif. Aman. Kenapa? Karena dana yang kita simpan, itu kan masuk dalam RDN atas nama kita. Betul. Kemudian saham kita tersimpan di subrekese. Ya. Dalam hal ini juga atas nama kita. Sehingga kalau sampai terjadi misalkan tempat investasi kita, sekuritas kita terus bangkrut atau kolaps, maka kita tinggal info ke Bursa Efek Indonesia bahwa saya punya rekening efek, SID-nya sekian, terus kemudian RDN saya sekian, tolong dipindahkan dari sekuritas A ke sekuritas B yang masih eksis. Oke. Nah, kemudian di samping itu, walaupun secara jenis investasi itu, investasi saham itu beresiko, tetapi itu resiko itu bisa kita minimalisasi dengan kita punya knowledge, Pak. Oke. Dengan kita mengikuti perkembangan, sehingga kita bisa mengantisipasi saat kita melakukan investasi gitu. Oke. Berarti terlepas daripada kalau saham itu bukan saham gorengan ya Pak ya, yang aman di situ ya maksudnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya itu saham yang fundamentalnya bagus, Iya. lalu saham itu berkinerja baik, Iya. mungkin aman yang maksud Pak Tony seperti itu. Iya, bisa kita minimalisasi resikonya dengan itu. Betul. Sambil kita harus terus ya memonitor laporan keuangannya selama tiap kuartal ya. Nah, apakah kinerja perusahaannya growth atau kemudian justru decline. Nah, dalam hal ini kan kita bisa melakukan antisipasi dalam hal itu. Oke. Usia 27 tahun Pak itu bukan usia yang sangat singkat ya, itu cukup lama sekali. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Tony apa yang membuat masyarakat sekarang itu tanda kutip sedikit takut dengan investasi saham, Pak? Ya, pertama karena mereka tidak mengenal ya, Pak ya. Otomatis kalau tidak mengenal, mereka hanya mendengar dari orang-orang. Ya. Dan cukup banyak orang-orang yang melakukan investasi itu karena FOMO. Nah, akhirnya mereka tidak mempelajari instrumen investasinya, tapi hanya investasi gara-gara ikut-ikutan, ada yang ikut-ikutan sama teman, ada yang sama saudara, ada yang sama influencer. Nah, yang mana karena kepingin cuan, akhirnya dia masuk tanpa dia mempelajari. Dan setelah itu mungkin nyangkut atau mungkin melakukan cut loss dalam jumlah gede dan kemudian kapok dan mengatakan bahwa saham itu judi. Nah, sebetulnya menurut saya yang judi adalah orangnya, bukan instrumen investasinya gitu ya. Nah, dan
omongan-omongan orang-orang yang bilang dia kapok main saham, dia saham itu judi, itu didengar oleh orang-orang yang lain, orang-orang sekitarnya ya. Sehingga mereka yang belum pernah investasi menjadi semakin takut dengan investasi saham. Karena mereka sudah nggak paham, dapat informasi dari orang yang salah. Sama dengan kalau kita tanya sama orang, kita mau kuliah nih, kita tanya sama murid yang drop out, Pak. Bilangnya apa? Percuma lah kuliah, ngapain, sulit. Padahal nggak sepertinya itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Pak, tadi Pak Tony bilang kalau misalnya mereka mesti menggali tentang saham itu apa, fundamentalnya seperti apa. Nah, bagi yang bekerja Pak, bagi yang misalnya ibu rumah tangga yang tidak punya waktu untuk misalnya ngulik misalnya sahamnya seperti apa, menurut Pak Tony gimana? Ya, dalam hal ini sebetulnya kalau kita mau pelajari ya, itu bisa. Dan apalagi saat ini sangat mudah untuk mencari literasi tentang itu. Ya, saat ini banyak berita-berita, saat ini banyak training-training, banyak kursus-kursus, banyak edukasi, baik dari sosial media yang benar ya, dan kemudian YouTube. Nah, itu kita bisa pelajari dari sana sebetulnya. Oke, Pak Tony, bisa di-spill nggak ke kita buat nasabah buat fit people di tempat ini? Ya. Rahasia daripada kesuksesan Pak Tony dalam investasi saham bisa dibagikan, Pak? Ya. Nah, saya melakukan analisa saham itu secara menyeluruh, Pak. Karena saya ini pada saat memulai investasi saham, saya itu tidak punya mentor yang membimbing saya secara langsung. Jadi belajar sendiri? Ya, saya tahu tidak. Karena antara tahun 98 2000 itu kalau kita mau belajar investasi saham itu nggak ada yang nggak ada kursus saham itu nggak ada, Pak. Nggak ada edukasi di YouTube segala macam, waktu itu belum ada, Pak. Nggak seperti sekarang ya, Pak? Nggak seperti sekarang gitu ya. Sehingga pada saat itu saya belajar, datang ke sekuritas, tanya ke broker, brokernya juga nggak paham. Nah, akhirnya saya belajar dari buku, Pak. Nah, sehingga mentor saya siapa? Mentor saya ya ada Benjamin Graham, ada Warren Buffett. Gitu. Tapi saya nggak ketemu langsung sama mereka. Dari gitu bukunya, Pak ya? Tapi saya belajar dari buku-bukunya gitu. Jadi itu. Nah, karena kondisi seperti itu, otomatis saya mempelajarinya satu demi satu, Pak. Saya mulai belajar tentang fundamental analysis, saya belajar technical analysis, saya belajar makroekonomi, saya belajar industri analisis, kemudian analisis seasonal. Jadi hampir semuanya saya pelajari. Karena saya punya waktu 27 tahun untuk pelajari itu. Nah, tapi bagi pemula, Pak, yang anak-anak Gen Z yang baru misalnya tertarik untuk investasi saham, kira-kira menurut Pak Tony, 3 apa yang paling penting buat mereka misalnya untuk mereka bisa terjun ke investasi saham, Pak? Ya, yang pertama kita harus tahu siapa diri kita dulu. Apakah kita tipikal trader atau tipikal investor? Jadi kita harus tanya dalam diri kita, who am I? Karena ada perbedaan sudut pandang dalam pengambilan keputusan antara seorang trader dengan seorang investor. Nah, kalau kita nggak paham hal ini, akan membuat kita boncos dan kita jadi tipikal ketiga, Pak. Yaitu tipikal nyangkuter. Jadi pada saat awal-awal dia bilang trader, ya kan? Nah, begitu nyangkut dia bilang investor. Nah, jadi akhirnya jadi tipikal ketiga, tipikal nyangkuter tadi. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah kita harus tahu yang namanya money management. Jangan sampai kita itu investasi, bukannya kehidupan kita menjadi lebih baik, bukannya uang bekerja untuk kita sehingga kita bisa kaya dan makmur, tapi justru kita malah boncos, kita malah rugi, kita kehilangan uang yang kita kumpulkan dari hasil jerih payah kita, dari hasil keringat kita, gitu kan. Jadi nggak bagus kan. Jadi kita harus tahu yang namanya money management. Nah, yang ketiga, kita harus tahu faktor apa yang menjadi penggerak harga saham. Kenapa harga saham itu naik atau turun? Nah, dalam hal ini kita harus mempelajarinya dimulai dari, kalau saya mengatakannya M2M analysis, Pak. Apa itu, Pak? Ya, mulai dari kita mempelajari mengenai makroekonomi, kemudian mikroekonomi, kemudian
baik itu nasional maupun internasional ya. Kemudian kita mempelajari fundamental analysis, technical analysis, ya market maker analysis gitu. Oh, market maker juga Pak ya? Iya, ya karena semuanya market kan bisa bergerak naik turun, salah satunya karena market maker. Walaupun fundamental perusahaannya bagus, kalau nggak ada market maker yang tertarik untuk masuk di saham itu, ya sahamnya tidur, Pak. Oke. Akhirnya volatility-nya nggak ada, akhirnya volume transaksinya juga nggak ada, ya tidur sahamnya gitu. Oke, nah menurut Pak Tony, Bapak setuju nggak kalau misalnya faktor keberuntungan itu mempengaruhi kesuksesan dalam investasi saham? Ya, memang ada yang namanya faktor keberuntungan ya Pak ya. Ada beberapa orang yang masuknya di timing yang tepat. Nah, seperti kemarin ada beberapa orang yang ya karena FOMO atau ada teman, saudara yang mana masuknya mereka dengar, mereka masuk di bulan-bulan Juni, Juli 2020 ya. Habis market crash, mulai rebound. Nah, ada yang mulai FOMO. Nah, mereka masuk di saat itu. Nah, itu beruntung, Pak. Itu hampir beli saham apa aja juga akan naik, pasti untung gitu. Katanya masuk di COVID juga pasti untung ya, Pak? Iya. Nah, tapi biasanya orang kalau sudah untung tanpa punya knowledge, itu kan greedy-nya keluar, Pak. Nah, saat uang kecil dia masuk untung. Akhirnya dia masukin dananya lebih gede. Bahkan all in. Bahkan pinjam uang tetangga, pinjol, dimasukin. Wah, pinjol bahaya dong. Nah, ternyata kondisi pasar tidak mendukung. Kemudian turun. Nah, akhirnya jadi berantakan. Kenapa? Karena dia beli hanya karena FOMO. Berarti kalau investasi nggak boleh pakai dana ini ya Pak, harus pakai dana dingin ya? Ya, makanya kan saya mengatakan ada money management. Iya. Nah, dalam hal ini bukan hanya nggak boleh pinjam, Pak. Bahkan dari income yang kita peroleh, itu kita harus kelola dulu. Hanya ada satu pos tertentu yang boleh kita yang bisa kita lakukan, yaitu pos investasi yang besarnya kurang lebih hanya sekitar 20% dari biasanya income kita. Ya memang kalau income kita gede, bisa aja dana investasi itu bisa mencapai 50-70%. Tapi ya tergantung income-nya. Majority orang yang memulai dengan income rata-rata itu biasanya memulai investasi dengan 20%. Itu yang sehat. Nah pertanyaannya Pak, mungkin ketika kita bicara tentang investasi saham, orang kan berpikir waktunya bisa lama nih Pak. Nah pertanyaannya, berapa sih waktu yang dibutuhkan, lama waktu yang dibutuhkan supaya bisa dikatakan bahwa kita bisa sukses besar dalam investasi saham Pak? Ya, dalam hal ini kita kalau mau melakukan investasi itu ya, dalam hal ini kan kita harus tahu saham itu apa sih? Saham itu kan kita membeli perusahaan Pak sebetulnya. Nah, kalau kita membangun sebuah bisnis, itu BEP-nya berapa lama Pak? Rata-rata. 5 tahun 10 tahun Pak. 5 tahun 10 tahun. Sehingga sebuah perusahaan akan growth kalau sudah 5 atau 10 tahun. Sehingga kalau kita mau melakukan investasi, harusnya juga dalam kondisi yang sama. Iya kan? Jangan cari hasil yang instan. Beli hari ini ingin minggu depan naik. Itu nggak mungkin Pak. Nah, kalau trading itu mungkin. Tapi ingat, kalau kita trader, kita juga harus punya stop loss. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita investing, ya kita jangan berharap hari ini beli, seminggu naik. Kalaupun itu bisa terjadi, ya itu beruntung tadi, Pak. Keberuntungan. Tapi kalau kita mau investasi, ya biasanya sih orang tujuan investasi kan untuk dana pendidikan anak, untuk dana pensiun. Bagi yang belum menikah bisa untuk dana persiapan menikah. Bagi yang sudah menikah ya jangan untuk kawin lagi, Pak. Pak Tony, tadi kan itu yang kita bicarakan tentang keberhasilan ya. Mungkin Pak Tony bisa berbagi sama kita. Ada nggak kegagalan yang pernah Pak Tony alami pada saat investasi saham? Pernah Pak. Nah, contohnya apa? Di awal-awal saya kan knowledge saya masih kurang Pak ya. Nah, knowledge saya masih kurang, tanya sama brokernya juga nggak jelas waktu itu. Mau tanya orang yang lain juga rata-rata nggak ada yang tahu. Nah, akhirnya saya beli hanya berdasarkan rumor. Yang disampaikan oleh broker, ya saya ya seperti FOMO gitu aja gitu ya beli aja, nggak ngerti fundamental perusahaannya, nggak ngerti ya analisanya nggak ngerti gitu ya. Nah, dan pada saat itu
kena kondisi krisis moneter juga gitu kan. Nah, otomatis saya waktu itu sempat mengalami pukulan, Pak. Oke. Itu saat krisis, Pak ya? Iya. Kalau pas situasi saya pernah di satu kondisi saat saya baru-baru itu saya kehilangan satu Mercedes-Benz, Pak. Ikhlas. Waduh. Nilainya segede itu. Waktu krisis 98? Enggak, bukan 98. 98 itu saya masih belajar-belajar. Dana saya juga belum gede, karena saya baru ngerintis bisnis waktu itu ya. Jadi dananya belum gede. Tapi saat tahun-tahun 2006, 2007 itu, nah itu kan market crash ya yang kedua. Nah itu saya nggak ya masih belum terlalu paham. Nah itu saya melakukan kesalahan, kehilangan satu Mercedes-Benz. Wah. Ya. Nah, pertanyaan Pak, banyak orang ketika mereka mengalami kerugian besar seperti itu, mereka kapok dan akhirnya mereka meninggalkan pasar. Ya. Nah, apa yang membuat Pak Tony tetap ada di market, tetap investasi saham, Pak? Ya, pertama saya kan punya money management, Pak. Oke. Saya memang kehilangan senilai Mercy, Pak. Tetapi aset saya jauh lebih besar daripada itu. Hasil dari saham. Ya, bukan hasil dari saham. Saya kan ada bisnis ya, Pak ya. Nah, dalam hal ini kan saya kelola dana saya. Nah, yang di situ, dana yang saya kelola pun, di pos investasi saya pun kan nggak 100% saya masukin saham, Pak. Oke. Ada kalau kita di saham, kita nggak boleh 100% masuk di saham. Harus ada minimal cadangan dana 30-50% di instrumen investasi yang lain. Sehingga kalau misalkan ada crash, itu ada kesempatan kita melakukan averaging down. Apalagi kalau crashnya karena makroekonomi, bukan karena fundamental perusahaan itu. Nah, dan pada saat itu ya saham-saham yang saya miliki pun itu juga nggak buruk-buruk banget gitu ya secara fundamental, sehingga ya saya udah diem aja gitu. Saya keep aja sambil saya cari momentum. Dan di saat itu UNTR, Pak. Ini kan saham blue chip ya, Pak ya. Itu harganya kan waktu itu sekitar 22.000, 23.000. Itu turun, Bapak bisa bayangin nggak kira-kira sampai berapa? Ke 500, Pak. Waktu itu terendahnya sampai 2.200, Pak. 2.200, nah itu saya amatin, Pak. Dari 22.000 ya, Pak? Ya, sekitar segitu. Turun di satu hari sampai 2.200 ARB, kemudian tiba-tiba berbalik, Pak. Sampai balik ke 2.500, saya beli, Pak, saya masuk. Saya masuk, hari itu juga arah 2.800. Waktu itu juga arahnya juga asimetris ya, 10%. Yang simetris, 10%. Karena kan krisis ya. Nah, dan justru disitulah saya dapat untung gede, Pak. Kenapa? Dalam waktu cuma seminggu, dia besoknya arah, saya bisa jual di 4.800. Oke. Nah, 4.800, balik lagi ke bawah 3.000, nah saya collect lagi. Nah, di situ justru volatility yang itu, itu saya justru akhirnya bisa memulihkan semua portofolio saya, bahkan saya dapat untung yang cukup gede. Kembali yang tadi Pak Tony. Kan kalau saya perhatikan tadi Pak Tony bilang di awal-awal Pak Tony nggak ngerti tentang seperti apa memilih saham dan lain-lain. Itu yang membuat Pak Tony rugi kan. Nah, ada banyak masyarakat atau investor pemula juga mengalami hal yang sama. Bahkan saya sering juga mendengar, bahkan saya juga pernah mengalami di tahap-tahap awal, saya juga membeli saham dan akhirnya saya rugi. Nah, berarti yang paling penting berarti ketika kita mau investasi saham, kita mesti belajar ya, Pak ya? Oh iya. Dan yang salah satu yang paling penting tadi saya katakan, money management, Pak. Money management. Nah, kebetulan di Pak Tony ini ada kelas tentang belajar saham mulai dari nol. Nah, bisa di-spill, Pak? Yaitu tujuan dari kelas ini apa, yang diajarkan apa, lalu harapannya, target yang mau disampaikan, yang didapat dari seluruh peserta kelasnya apa, Pak? Di training saya, harapan saya adalah saya mau mengedukasi rekan-rekan itu mulai dari nol, Pak. Jadi betul-betul nggak cuman kalau misalkan orang belajar silat ya, Pak ya. Nah, itu nggak cuman dikasih jurusnya aja, Pak. Nah, saat ini banyak sih pelatihan-pelatihan itu langsung ke jurusnya, Pak. Sementara basicnya, kuda-kudanya, mereka nggak diajarin. Nah, itu sama dengan kalau kita belajar silat, itu kita diajarin jurus, cuman nggak diajarin kuda-kuda. Akhirnya kalau ketemu lawan yang bagus, itu dengan mudah dia dipatahkan karena kuda-kudanya nggak kuat, Pak. Demikian juga kita di investasi saham. Begitu kita ngalamin kondisi-kondisi yang buruk, kita mudah sekali hancur gitu. Dan untuk balik lagi susah.
Nah, maka dari itu saya membekali dari dasar, Pak. Betul-betul dari dasar, ngajarin orang dari nol, yang nggak ngerti apa-apa. Untuk kelas yang ini ya, saya ada kelas lagi yang berikutnya gitu. Cuman saya tuh prihatin banyak orang-orang yang memulai dari nol tuh nggak bisa gitu loh. Nggak ada yang ngajarin. Nah, saya karena berangkat betul-betul dari nol, saya tahu apa namanya kesulitan-kesulitan orang di awal tuh yang dipelajarin apa gitu. Pengalamannya itu yang bisa membuat modul ini gitu. Iya, nah saya ajarin mulai dari dasar, mulai dari kuda-kudanya apa, seperti money manajemennya gimana. Saya juga sharing tentang makroekonomi. Nah ini biasanya orang nggak suka, Pak. Kenapa? Karena ribet. Tapi saya akan berusaha untuk menyampaikan, dan ini sudah sering saya sampaikan juga di kelas-kelas di corporate ya Pak ya, mengenai makroekonomi, mengenai pertumbuhan ekonomi, mengenai apa namanya utang negara, GDP to GNP ratio, terus kemudian apa namanya ngelihat inflasi gimana. Untuk melihat kebijakan pemerintah. Nah itu penting banget Pak, karena kalau kita nggak mengerti hal-hal ini, kita nggak akan bisa meminimalisasi resiko, dan kita nggak bisa melihat peluang. Nah setelah kita melajari makroekonomi, baru kita melajari industry analysis, di mana kita bisa ngelihat dalam hal ini dengan kebijakan pemerintah seperti ini, maka sektor apa yang kita harus masuk. Ini, dan kalau kita nanti sudah mempunyai portofolio, kita harus tahu bagaimana caranya melakukan protection sektor. Karena nggak mungkin saham itu naik, semua sektor naik barengan, Pak. Pasti ada yang naik duluan, ada yang lagging, nah gitu ya. Nah itu gimana caranya rotasi sektor, segala macam. Diversifikasi strategi portofolio. Kemudian saya juga akan sharing tentang diversifikasi portofolio. Kemudian saya juga akan sharing tentang ya banyak hal lah Pak, fundamental analysis, technical analysis, segala macam. Tapi yang di kelas ini masih dasar-dasar semua. Nanti kalau misalkan mereka mau belajar lebih lanjut, nah bisa ikut kelas yang kedua gitu. Nah Pak Tony, untuk yang peserta, untuk yang mau ikut kelas ini, apakah ini dibatasi usianya atau yang tua nggak boleh ikut atau gimana Pak? Enggak lah Pak, saya nggak batasin, mau usia berapapun. Bebas ya Pak? Bebas. Selanjutnya, sekarang kan kita lihat banyak sekali influencer Pak. Ya. Mereka mengajarkan tentang investasi saham di sosial media mereka, baik itu di YouTube, TikTok dan lain-lain. Pendapat Pak Tony dengan maraknya influencer saat ini, yang mereka turut ikut andil menggairahkan bursa saham yang ada. Menurut Pak Tony bagaimana dengan kehadiran influencer yang ada saat ini? Ya bagus, itu membuat pasar modal kita bergairah. Tetapi dalam hal ini dengan banyaknya influencer, maka ya dalam hal ini kita harus pandai-pandai untuk melihat influencer mana yang bisa diikutin dan influencer mana yang jangan diikutin. Nah, yang membedakan apa biasanya Pak? Yang perlu diantisipasi, yang perlu dilihat, yang sebagai masyarakat awam nih, untuk saya bisa ngikut, wah ini bagus, ini nggak bagus tuh gimana Pak? Kalau saya akan suka dengan influencer-influencer yang suka memberikan edukasi Pak, bukan yang mengajak membeli saham tanpa ada dasar. Hanya ini nanti ke sini, ini ke sini, terus kemudian flexing. Nah itu saya nggak terlalu setuju ya dengan itu. Tapi ya setiap influencer kan stylenya beda-beda Pak. Tapi kalau saya memang tujuan saya saat berbagi di sosial media pun saya juga sharing tentang apa yang harus diketahui masyarakat. Saya memberikan literasi keuangan. Saya jarang banget untuk menginformasikan saham apa yang harus dibeli. Kalaupun saya ada talk show dengan emiten tertentu, itu saya juga tidak mengajak mereka untuk membeli saham itu, tapi saya cuma menunjukkan bahwa emiten ini seperti ini loh. Nah, kamu nilai sendiri. Kalau menurut kamu bagus, ya silahkan dibeli. Karena saya waktu itu di talk show saya juga menanyakan nggak selalu yang positif. Saya tanyakan juga kondisi-kondisi perusahaan itu kalau negatif. Demikian juga kalau saya membahas saham tertentu, ya saya akan menunjukkan plusnya di mana, minusnya di mana. Iya, jadi saya memberikan edukasi. Saya membuat video bukan untuk pom-pom saham. Karena saya nggak mau istilahnya dikasih notis untuk dari emiten tertentu untuk apa namanya mempom sahamnya, saya nggak melakukan itu. Nah berarti lebih ke arah mengajarkan mereka bagaimana mereka punya fondasi ya Pak ya? Iya, fondasi. Untuk bagaimana mereka membuat keputusan ketika mereka
memutuskan untuk membeli saham tertentu. Betul, betul. Nah, karena saya pernah lihat Pak, ada satu komunitas ya, mereka leader komunitasnya nih Pak, ya bilang beli saham ini, kalau enggak saya depak ya dari komunitas ini ya. Nah, lalu yang berikutnya Pak, yang menarik Pak, itu kan sekarang saya melihat bahwa di market itu ada yang fundamentalis, Ya. ada yang teknikalis. Ya. Ya, yang fundamentalis bilang teknikalis ini judi. Nah, yang teknikalis bilang ngapain fundamental, mesti bedah laporan keuangan berhari-hari bla 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 bla. Dari teknikal kita bisa bilang kok ini saham ada probability bisa cuan dan lain-lain. Jadi ini ada semacam dua kubu nih Pak. Nah, menurut Pak Tony gimana dengan dua kubu yang ada di market saat ini? Ada yang yakin banget dengan fundamentalnya, ada yang yakin banget dengan teknikalnya, bahkan mereka sepertinya ada di dua kubu yang terpisah. Gimana Pak? Nah, kalau saya memandang hal itu, biasanya mereka saat mereka memulai investasi saham, mereka ada belajar dengan orang tertentu Pak. Yang satunya mungkin belajar dengan yang fundamentalis, yang satunya belajarnya dari orang yang technical analyst. Nah, otomatis dalam hal ini karena dia diajarin seperti itu, akhirnya terdoktrin dan kemudian merasakan bahwa yang ini baik, yang ini nggak baik. Nah, jadi membuat ya ada gap di situ. Sementara kalau saya, karena saya nggak ada yang ngajarin Pak, saya bingung kan yang saya pelajarin apa. Belajar sendiri. Saya belajar sendiri. Saya pelajarin semuanya Pak. Oke. Dan setelah saya pelajarin semuanya, sebenarnya semuanya itu berguna Pak. Saling melengkapi ya? Saling melengkapi sebetulnya. Jadi kalau saya tanyain, kamu kubu mana? Kubu fundamentalis atau kubu technical analyst? Saya kubu non-blok Pak. Oh. Saya bukan hanya, saya juga memakai fundamental analysis, saya memakai technical analysis, bahkan saya memakai makroekonomi. Saya justru itu yang paling penting buat saya karena itu merupakan basic ya. Nah, disitulah kita melihat bagaimana kita harus melakukan investasi saham seperti itu. Karena sebenarnya fundamental juga akan tercermin di chart Pak ya. Iya, tetapi kan dalam hal ini membutuhkan waktu Pak. Jadi saya biasanya saya memilih saham itu dari analisa fundamental Pak. Oke. Saya mengambil keputusan untuk membeli atau menjual menggunakan teknikal. Oke. Jadi saya menggunakan dua-duanya. Nah, saya untuk memutuskan membeli saham ini, saya ngelihat industri analisisnya, saya ngelihat makroekonominya, baik makroekonomi nasional maupun internasional. Sehingga dalam kondisi ketidakpastian, kadang-kadang kondisi tanpa posisi itu adalah yang terbaik. Oke. Ya. Kenapa? Karena ya kita masih wait and see gitu. Untuk mengambil keputusan apa gitu kan. Seperti itu Pak. Nah, ini sekarang kita mau buat supaya orang tertarik nih Pak untuk ikut kelas Bapak. Berarti semua yang Bapak tadi sampaikan bahwa tentang fundamental dan dengan analisa teknikal akan dipelajari Pak dalam kelas yang belajar saham dari nol? Iya. Bahkan saya juga akan tunjukin mengenai seasonal, cycles. Itu semua juga akan saya sharingkan. Nah, ya cuman karena mempelajari saham itu kalau kita bicarakan ya Pak ya, nggak bisa cuma dengan 2 hari Pak. Bahkan kita belajar bertemu selama 6 hari pun masih belum selesai Pak. Dan sampai detik ini saya pun masih belum canggih banget. Kenapa? Karena setiap tahun itu selalu terjadi perubahan-perubahan Pak. Nah di sini pun saya masih tetap harus belajar Pak untuk itu. Pak Tony punya deposito atau semuanya udah di saham Pak? Saya secara persentase majority saya di saham. Tapi saya tetap ada diversify. Saya ada real asset, saya punya tanah, saya punya emas. Saya bukan tipikal orang yang all in Pak. Semuanya di saham gitu ya? Enggak. Saya bukan tipikal orang yang all in. Saya betul-betul melakukan yang namanya money management. Money management, diversifikasi pun bukan hanya di saham, tapi saya diversifikasi juga di aset nyata di yang lain-lain. Gitu. Di kelas aset yang berbeda ya Pak ya? Ya, diversifikasi aset yang berbeda. Pak Tony, mungkin satu Pak yang perlu Bapak sampaikan di kelas ini. Ya. Apa yang membuat mereka harus mengikuti kelas belajar saham mulai dari nol ini Pak? Ya, kalau nggak ikut mereka rugi.
Dalam hal ini saya akan mengajarkan Anda mulai dari dasar banget. Jadi kalau Anda yang sudah ngerti, sudah expert, sudah mungkin tahu saham dari dasar, Anda nggak usah ikut kelas saya yang ini. Anda bisa ikut kelas saya yang ESG Winning Strategy, yang levelnya di atasnya ya. Tapi bagi Anda yang betul-betul masih bingung dengan saya harus memulainya dari titik mana. Nah, saya akan sharing bagaimana Anda memulai betul-betul dari dasar. Dan saya kasih kuda-kudanya, mulai dari yang tadi money management, makroekonomi. Nah, banyak pelatihan-pelatihan yang jarang sekali untuk mengajarkan hal-hal ini, Pak. Oke. Majority selalu yang diajarkan adalah fundamental analysis, gimana caranya value investing. Nah, kemudian gimana caranya untuk jadi jadi day trader, jadi swing trader. Nah, gimana menggunakan chart, bagaimana menggunakan, ini kelas yang ini belum. Oke. Kalaupun ada, basic banget yang saya berikan gitu. Oke. Nah, Fit People, ada satu yang menarik kalau kita investasi saham, bahwa memiliki satu lot saham pun Anda adalah sebagai pemilik perusahaan tersebut. Betul ya Pak Tony? Betul. Ya? Dan Bahkan Anda bisa hadir ke RUPS. Dan bisa makan gratis di sana, Pak. Bisa makan gratis, bisa dapat souvenir. Tapi yang terpenting bukan hanya makan gratis dan ikut RUPS, tapi bagaimana supaya kita bisa memiliki investasi atau kesehatan keuangan yang bugar. Itu sebabnya ikuti kelas yang akan diadakan oleh Pak Tony Adikarjo dan tinggal nanti mendaftar, registrasi, dan tunggu tanggal mainnya. Ikuti sosial media atau informasi yang ada di channel Transvision. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih Pak Tony Adikarjo. Sama-sama, sampai ketemu nanti di kelasnya Pak. Ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.